kaum muda, saya Putri Maharani Nasution, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai mental health yang sering kita dengar di anak-anak remaja gitu kan. Tapi mental itu kan ada banyak ya, jadi saya tuh mengambil salah satunya aja, yaitu anxiety. Sebelum kita kulik-kulik mengenai anxiety, saya memberitahukan pengertian atau ciri-cirinya. Di sini saya tidak sendiri ya, saya ditemani oleh teman saya yaitu Ella Fitriani. Halo Ella. Hai. Iya, gimana kabarnya Ella? Alhamdulillah baik. Iya, udah siap belum kita mau bahas-bahas nih atau mungkin share-sharing ya pengalaman kita mengenai anxiety kali. Siap dong pastinya. Iya, sebelum kita sharing, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai anxiety. Ya, dari yang saya dapat sih, anxiety itu adalah gangguan kecemasan yang berlebihan gitu. Terus bukan gangguan kecemasan aja ya, mungkin itu bisa dibilang gangguan kesehatan mental kali ya gitu. Mungkin kayak perasaan khawatir, cemas, atau takut yang berlebihan gitu sih lah. Ciri-ciri mental health yang kamu maksud anxiety ya? Iya. Nah, itu gimana sih? Dari yang aku tahu ya, ciri-ciri mental anxiety itu biasanya dia kayak gugup, merasa tegang atau cemas gitu. Biasanya sih orang yang terkena itu ya, mohon maaf, dia itu jadi susah tidur, bawaannya sedih, bawaannya lemes, kayak nggak ada gairah hidup ya mungkin kita bilangnya gitu sih. Nah guys, buat kalian para kaum muda yang merasa dari ciri-ciri yang saya sebutin tadi, mohon maaf, jangan self diagnose dulu karena menurut saya itu sangat berbahaya ya kan lah. Iya. Nah kebetulan di sini kita sangat-sangat bersedia untuk sharing-sharing pengalaman kita ya mengenai anxiety tersebut gitu. Dari ciri-ciri yang aku sebutin tadi lah. Apa ada nggak sih ciri-ciri yang nyangkut gitu atau pernah ngalamin gitu? Kalau mikir kayak gitu kayak pernah sih, kayak nyalain diri sendiri, nangis sendiri, nggak tahu penyebabnya apa gitu. Jadi ya emosinya nggak terkontrol gitu sih. Oke. Kalau kamu pernah nggak ngalamin? Kalau aku sih ya bukan nyalain orang lain ya, malah lebih nyalain diri sendiri karena kayak kenapa sih harus aku yang ngalamin gitu. Dari pengalaman tadi lah, pernah nggak sih kira-kira kau nyakitin diri sendiri gitu? Jujur, pas aku ngalamin itu sih pernah kayak tiba-tiba lagi emosi gitu, lagi stres, aku kayak nyakitin diri sendiri tuh dengan kantukan kepala gitu sih. Ngeri kan? Ngeri guys. Iya, karena dengan ngantukan kepala tuh kayak stresnya hilang aja gitu. Sakit sih sebenarnya. Sakit itu. Jadi kayak ngantuin kepala, motong rambut gitu sih. Pasti anak-anak muda sering sih. Kalau kamu? Kalau aku sih sama sebenarnya, tapi bedanya aku nggak ngatuin kepala ya. Aku cuma potong rambut aja, biar ngilangin stres gitu. Cuma potong rambut aja sih aku. Misalnya hal itu terjadi lagi gitu, kamu kayak mana ngadepinnya? Jujur ya, sebenarnya masih ya sampai sekarang gitu. Masih sampai sekarangnya tuh bukan berarti aku cemas atau sedih gitu, bukan. Tapi aku masih sering potong rambut gitu. Mungkin karena kebiasaan kali ya, dulu sering kayak gitu. Jadi obsesi aja gitu motong-motong rambut. Jadi memang prosesnya panjang gitu ya? Iya. Kalau kau lah masih sering nggak ngantuk-ngantuin kepala gitu? Kalau aku sih udah nggak lagi sih, kayak dengan ngilangin itu aku kayak cintai diri sendiri gitu, cari kesibukan yang pastinya masih di positif ya. Kayak lebih ke keluarga, teman, nyari kesenangan apa yang disukai. Aku gitu sih. Kayak bodo amat sih sama omongan orang. Iya, itu sih yang susah, ya kan? Karena memang sebenarnya sih harus kayak gitu ya, memang harus berubah. Tapi kayaknya aku masih susah aja untuk lepas dari yang potong-potong rambut tadi gitu.
Terus dari pengalaman aku sih lah, ini kita cerita sedikit ya mengenai pengalaman kita. Jadi dari pengalaman aku sih, dulu aku ngalamin itu waktu aku masih SMA, masih awal-awal kali, masih awal baru masuk SMA gitu kan. Jadi awalnya tuh aku tuh kan bukan orang yang suka sharing, cerita mengenai pengalaman, atau misal lagi sedih, lagi senang aja aku nggak cerita gitu, apalagi kalau lagi ada masalah. Jadi waktu itu aku ngerasa bingung aja sama diri aku sendiri, karena aku kayak nggak peka sama sekitar gitu. Terus kata orang terdekat aku sih, aku ngalamin itu hampir setahun ya, agak lama ya, lama juga kan gitu kan. Terus karena mungkin selama itu jadi orang-orang sekitar aku tuh ngerasa risih sama sifat aku. Nanti aku tiba-tiba ngomongnya ngelantur, atau misalnya aku terlalu emosional, marah-marah kayak gitu, atau nanti bisa tiba-tiba nangis sendiri gitu. Iya sih emang. Pengalamanmu lah? Kalau aku pas ngalamin itu waktu lulus, baru lulus Iya. Baru lulus sekolah. Kan baru lulus sekolah itu kayak pertemanan jadi sedikit gitu ya, kayak ada kesibukannya sendiri, kuliah lah apalah gitu. Jadi pernah waktu lagi dapat masalah gitu, ada masalah, aku memang tipenya orangnya tipe kayak kalau ada masalah tuh cerita gitu. Oh, berbeda sekali. Iya, nggak bisa dipendam. Kalau dipendam ya nanti jadinya kayak yang ngakuin kepala stres tuh. Tapi emang nggak bisa mendem sih, selalu cerita gitu sama orang. Dan pada saat itu orang terdekat itu kayak temen aku lagi sibuk gitu mungkin ya, jadi nggak bisa dihubungin, lost kontak juga. Jadi nggak tahu ya, aku tipe memang nggak suka cerita ke mama, keluarga gitu. Itu agak susah sebenarnya cerita sama orang tua. Iya gitu, kayak lebih tertutup aja sama orang tua. Ya. Terus pas waktu dapat masalah itu kayak stres gitu, jadi ya dengan aku ngilangin stresnya itu aku coba untuk membuka diri gitulah. Nah, cerita sama ada temen gitu juga sih waktu aku udah masuk kuliah gitu, Sama aku. sama kamu juga, teman yang lain ya. Kan tahu juga waktu aku masuk kuliah itu gimana kan? Sangat introvert ya. Ya, diam. Jadi udah dekat gitu, jadi Ya, terbuka juga kan sama teman-teman yang lain, cerita kehidupan juga. Ya untungnya bisa terima juga. Jadi dari yang situ aku kayak nanamin cintai diri sendiri dulu sih, cintai diri sendiri. Terus nggak usah nanemin sifat bodo amat sih sama omongan orang gitu ya. Karena susah kali omongan orang ini kayak iya, pedes gitu. Jadi dari situ sih ngilanginnya. Cintai diri sendiri, jangan dengeri omongan orang, melakukan yang kita sukai. iya, misalnya ngumpul-ngumpul kali ya, ngumpul sama teman, sama pacar mungkin kalau ada. Iya, mungkin. Jadi ya aku kayak gitu sih, lebih ke cintai diri sendiri. Iya, mungkin untuk aku tuh agak susah ya, karena aku Karena emang susah sih untuk cintai diri sendiri daripada cintai pacar. pacar orang. Pacar orang. Kalau di aku sih kayaknya susah ya, mungkin karena aku nggak kebiasa cerita sama orang rumah, juga aku jarang cerita gitu, jadi agak susah ya untuk cerita gitu. Tapi alhamdulillahnya ya guys, ya sekarang dapat lingkungan yang positif ya kan, Ella salah satunya. Gitu. Kayak teman yang baik gitu, nggak toksik. Gak toksik. Gitu. Nah, itu guys pengalaman-pengalaman dan sharing-sharing kami mengenai anxiety yang mungkin dijadikan pelajaran aja dari kami gitu kan. Mungkin teman-teman ada gitu yang sama. Iya, mungkin Pasti banyak. Pasti banyak. Banyak.
Tapi apakah ngelakuin hal yang sama kayak kita? Bodoh memang. Bodoh. Iya, gitu. Jadi itu aja yang kami bahas mengenai anxiety. Sebisa mungkin kalau apa yang saya sebutkan tadi, mohon maaf jika menyinggung, atau misalnya ada yang terkena atau mengalami dan kambuh, jangan menyakiti diri sendiri aja sih, apalagi itu kan membuat rugi diri sendiri ya. Kayak yang Ella bilang tadi, cari teman, cari pengalaman baru, itu kayaknya lebih bagus ketimbang kita harus melukai diri sendiri kayaknya ya. Dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang pastinya gitu, yang pastinya. Nah guys, itu saja yang bisa kami sampaikan, sharing-sharing kami mengenai anxiety. Semoga pengalaman kami ini bisa menjadi titik baik dari kami juga, dan untuk teman-teman kalian untuk tidak melakukan apa yang sama seperti yang kami lakukan gitu ya, karena itu tidak baik gitu guys gitu. Dan dari ciri-ciri yang saya sebutin tadi, jangan self diagnose dulu ya, karena itu anxiety itu atau mental health itu harus butuh penanganan khusus oleh psikiater atau psikolog gitu. Oke, sampai sini saja podcast atau sharing-sharing mengenai pengalaman kami gitu kan. Semoga bisa kalian terima dengan baik. Terima kasih. Bye bye.